Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi.
menggunakan handphone saat belum diizinkan. Selanjutnya, jangan makan di kelas. Tidak boleh menggunakan HP sebelum disuruh oleh guru. Selanjutnya, tidak ada PR atau tugas yang diselesaikan di sekolah. Tidak boleh berhenti saat guru sedang menjelaskan. Bertanggung jawab dalam perkataan dan perbuatan. Dispensasi telat masuk kelas 5 menit. Kesepakatan kelas dilarang melawan guru. Toleransi telat 15 menit. Tidak boleh berbicara saat guru sedang menjelaskan. Tidak boleh makan di kelas saat pembelajaran dimulai. Dilarang tidur saat guru menjelaskan. Tidak boleh menggunakan HP tanpa seizin guru. Selanjutnya, jangan berbicara saat guru menjelaskan materi. Jangan makan saat pembelajaran berlangsung. Dilarang bermain HP tanpa disuruh guru. Dan yang terakhir, tidak boleh tidur saat guru menjelaskan. Ya, oke, berikan tepuk tangan dulu ya. Ya, sekarang perhatikan, ini adalah kesepakatan kelas yang kalian menyalahi kesepakatan kelas yang sudah ditentukan. Nah, sekarang dari kesepakatan kelas yang sudah kalian buat ini, berarti kita tentukan namanya keyakinan kelas. Ya, karena di dalam membuat keyakinan kelas itu tidak boleh ada perkataan dilarang. Jadi lebih ke keyakinan. Nah di sini yang pertama dilarang berpakaian tidak rapi. Berarti ini kalau keyakinan kelas berarti termasuk apa? Disiplin ya. Ya, oke, berarti di sini keyakinan kelas yang kita tuliskan yang pertama berarti harus disiplin. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya mengumpulkan tugas tepat waktu. Berarti ini namanya apa? Tanggung jawab. Karena kan namanya tugas kalau tidak diumpulkan dan tidak bertanggung jawab. Berarti keyakinan kelas yang kedua tanggung jawab. Kemudian ada di sini dilarang makan dan minum saat pembelajaran. Berarti kan ini namanya apa? Kalau keyakinan kelas. Dilarang makan dan minum saat pembelajaran. Berarti ini namanya menghargai teman ya. Ya. Kalau misalkan Anda makan, berarti kamu tidak menghargai teman kan gitu. Jadi di sini nomor 3 harus menghargai teman. Nah, selanjutnya dilarang menggunakan handphone saat belum dipersilakan. Berarti ini juga disiplin ya, sama ya. Nah, berikutnya makan jangan di kelas. Berarti ini juga menghargai teman. Kemudian tidak boleh menggunakan HP sebelum disuruh. Berarti disiplin. Kemudian tidak ada PR diselesaikan di sekolah. Ini berarti tanggung jawab ya. Batam ya. Di sini saya memperkenalkan fasilitator saya dulu, yaitu Ibu Dr. Randa Mary Sapriyati. Beliau bekerja di pengawas di Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang. Kemudian pengajar praktik saya yaitu Ibu Esther Lim Sitompul SSI. Ibunya mengajar di SMA Negeri 10 Batam di Logalang ya. Oke, pada kesempatan pagi ini Bapak Ibu, topik daripada yang saya sampaikan yaitu yang pertama disiplin positif dan nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi hukuman, penghargaan dan restitusi, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, dan yang kelima restitusi
dan 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Yang pertama, perubahan paradigma kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B, Anda dan teman Anda sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Yang pertama, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Yang kedua, apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B tetap menutup kepalan tangan Anda? Yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Tanggapan reflektif. Kemungkinan jawaban kita terhadap pertanyaan-pertanyaan pertama dan kedua bervariasi antara yang tersedia membuka dan ada yang tetap bertahan menutup kepalan tangannya. Pertanyaan ketiga, siapa yang sesungguhnya memegang kontrol? Yang menutup kepalan tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepalan tangannya? Selanjutnya, teori kontrol yang didefinisikan oleh Dr. William Glasser, psikiater dan pendidikan Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, artinya meluruskan beberapa konsepsi tentang makna kontrol. Perubahan paradigma kontrol atau teori pilihan ilustrasi kontrol. Yang pertama, ilustrasi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih atau tidak melakukannya. Kemudian yang kedua, perubahan paradigma teori kontrol, ilustrasi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Di mana penguatan positif atau rujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Yang ketiga, ilustrasi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, yaitu menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Yang keempat, ilustrasi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, di mana banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Stephen R. Covey dalam bukunya Principle Center Leadership tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan, perlahan sedikit berubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah rangka acuan kita. Kemudian selanjutnya, nah ini adalah perubahan paradigma stimulus respon teori dan teori kontrol dan teori pilihan. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, yang pertama di sini ada stimulus respon, yang kedua ada teori kontrol pilihan. Contoh stimulus dan respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, di mana teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Nah, ini adalah contoh-contoh daripada perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol dan teori pilihan. Nah, berikutnya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, seperti apa disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal? Nah, yuk kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu?
Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Selanjutnya, disiplin menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Nah, ini pendapat dari Bapak Ki Hajar Dewantara tentang disiplin. Kemudian yang kedua ada Diana Gosen mengatakan disiplin dalam bahasa Latinnya yaitu artinya belajar. Nah, disiplin positif, seperti apa itu disiplin positif? Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan memperdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan atau reward. Nah, ini merupakan disiplin positif, jadi murid itu tidak perlu mengharapkan sebuah penghargaan atau ancaman atau hukuman. Nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal adalah sifatnya positif. Manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, berikut adalah contoh-contoh nilai-nilai kebajikan universal sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di situ ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinakaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal secara umum adalah seperti ini. Nah, di situ terdapat peduli, rajin, integritas, rasa hormat, kemudian ada keberanian, kebahagiaan, tanggung jawab. Nah, ini adalah merupakan nilai-nilai kebajikan secara universal. Nah, berikutnya teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, yang pertama teori motivasi dan perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini merupakan motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, ini juga merupakan sebuah motivasi eksternal. Nah, kemudian seperti apa motivasi internal? Nah, motivasi internal untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu merupakan motivasi eksternal, internal. Berikutnya hukuman. Apa itu hukuman? Nah, hukuman itu sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian pada saat kita mengajar atau pada saat kita berada di lingkungan sekolah, murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru, sementara murid hanya menerima tanpa ada kesepakatan. Nah, itu adalah merupakan hukuman. Kemudian konsekuensi. Konsekuensi itu apa? Konsekuensi itu artinya sudah terencana atau sudah disepakati antara guru dan murid atau antara sekolah dan lingkungannya. Umumnya guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya, tapi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Itu adalah konsekuensi. Kemudian perbedaan hukuman dan konsekuensi bisa kita lihat Bapak Ibu di sini, di mana hukuman itu yang pertama sifatnya adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sementara konsekuensi tidak seharusnya terjadi. Kemudian hukuman itu membuat anak sakit, dalam arti kata sakit fisik maupun sakit hati untuk jangka waktu lama, sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Nah, ini adalah contoh perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kemudian berikutnya, setelah kita sudah tadi memahami apa itu hukuman dan konsekuensi, di sini saya akan mencoba menggali pemahaman Bapak Ibu tentang kalimat yang saya buatkan, apakah termasuk hukuman atau konsekuensi. Oke, yang pertama Bapak Ibu, jawabannya apa? Hukuman. Ya, benar ya. Yang kedua? Hukuman. Oke, benar. Yang ketiga? Hukuman. Ya. Yang keempat? Konsekuensi. Yang kelima? Konsekuensi. Yang keenam? Hukuman. Yang ketujuh?
Konsekuensi. Oke, berarti 100 ya, 100 wilayah. Ya, Bapak Ibu sudah paham tentang apa arti hukuman dan konsekuensi. Jadi kita pada saat di lingkungan sekolah sudah harus tahu melakukan apakah hukuman atau konsekuensi. Oke, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah, sekarang apa itu restitusi? Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya setelah siswa itu setelah kita melakukan restitusi kepada murid, maka murid itu merasa senang dan akan memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada posisinya atau pada kelasnya dengan senang hati. Nah, ini adalah ciri-ciri restitusi. Di mana yang pertama, restitusi itu bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Kemudian keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas yaitu peraturan, maksudnya sebelum kita membuat keyakinan kelas, peraturan seperti apa saja yang selama ini Bapak Ibu terapkan di dalam kelas. Nah, jadi karena kita kalau mengajar di dalam kelas tentu kan ada peraturan yang kita buat bersama dengan siswa. Nah, setelah peraturan tersebut kita buat, maka kita terapkan lagi dalam bentuk keyakinan kelas. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, di sini penjelasannya, keyakinan merupakan suatu nilai, yaitu nilai kebajikan universal yang tadi sudah dibahas di awal, disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti peraturan-peraturan. Nah, ini adalah perbedaan peraturan dan keyakinan kelas yang sudah kita terapkan di dalam kelas. Nah, di mana peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini adalah contoh peraturan yang ada di kelas. Kemudian kalau keyakinan kelasnya berarti tanggung jawab. Nah, kemudian dilarang mengganggu orang lain. Kemudian keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan berkomitmen. Nah, itu adalah contoh peraturan dan keyakinan kelas. Kemudian selanjutnya budaya positif. Nah, budaya positif ini yang harus kita laksanakan dan terapkan di lingkungan sekolah. Nah, di mana budaya positif itu kita mulai dari yang pertama peraturan kelas. Setelah peraturan kelas kemudian ada namanya keyakinan kelas. Setelah keyakinan kelas ada namanya lingkungan positif. Kemudian setelah itu dinamakan budaya positif. Jadi antara keempat ini adalah saling berhubungan. Nah, kemudian 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, manusia juga mempunyai 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan merasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia ini harus dipenuhi. Jika salah satu dari kebutuhan tersebut tidak dipenuhi, kemungkinan manusia itu akan melakukan perilaku yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kemudian di sini bisa kita perhatikan sebuah ilustrasi contoh di mana di sini si Dimas yang genap berusia 17 tahun, dia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Nah, jadi kita bisa lihat di sini jawaban si Dimas yang pertama, aku merasa bangga dan keren. Nah, itu adalah kebutuhan berupa penguasaan. Dari 5 kebutuhan dasar tadi, bahwasanya si Dimas ini
mengatakan aku merasa bangga dan keren, itu adalah merupakan kebutuhan penguasaan. Kemudian dia bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Jadi dia setelah si Dimas ini tadi sudah bisa membawa mobil, maka kebutuhan yang dia miliki adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang selanjutnya, aku senang bisa pergi ke tempat yang aku suka. Setelah dia sudah tahu membawa nyetir mobil tadi, maka kebutuhan yang dia peroleh itu adalah kebebasan. Kenapa kebebasan? Karena dia senang dan bisa pergi ke mana dia suka dengan membawa mobilnya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya, kebutuhan dasar manusia. Kemudian 5 posisi kontrol. Ini adalah 5 posisi daripada kontrol guru. Yang pertama ada namanya tipe penghukum, kemudian ada tipe merasa bersalah, yang berikutnya ada tipe sebagai teman, yang selanjutnya tipe pemantau, dan yang kelima adalah tipe manajer. Jadi pada posisi kontrol guru ini, mungkin Bapak Ibu selama ini kan sudah tahulah saya itu di tipe mana. Apakah saya itu selama ini di sekolah mengajar kepada murid, apakah saya tipe penghukum, apakah saya tipe teman, pemantau, membuat merasa bersalah, atau tipe seorang manajer. Nah, jadi kita bahas lagi ya Bapak Ibu ya. Yang pertama tipe penghukum. Tipe penghukum itu seperti apa? Tipe penghukum itu bisa menggunakan hukuman dalam bentuk fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa kalau memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi, ya. Jadi guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata seperti ini: patuhi aturan saya atau awas. Artinya kalau penghukum berarti kita memaksa. Kemudian tipe pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut. Nah, contoh kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini: ibu sangat kecewa sekali denganmu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Ini adalah merupakan tipe pembuat merasa bersalah. Kemudian selanjutnya tipe posisi sebagai teman. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Nah, guru dengan siswa kalau tipenya sebagai teman, dia tidak akan menyakiti muridnya. Jadi contoh kalimatnya adalah seperti ini: ayo bantulah dari Bapak ya. Kemudian contoh pernyataan yang kedua, kalimat yang kedua: ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ini adalah contoh kalimat posisi sebagai teman. Kemudian jika posisi sebagai pemantau, pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, berikut adalah contoh pernyataan atau kalimat tipe pemantau. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, ini adalah contoh tipe sebagai pemantau. Kemudian tipe sebagai manajer. Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Contoh kalimatnya, apa yang kita yakini kembali kepada keyakinan kelas. Artinya posisi sebagai manajer membuat murid itu bisa memperbaiki kesalahannya. Jadi Bapak Ibu setelah sudah saya jelaskan tadi 5 posisi kontrol guru, berarti kan kita sudah bisa menerapkan tipe mana yang harus kita lakukan di dalam pembelajaran di kelas. Kemudian contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara. Ini adalah tipe penghukum. Misalkan kita menemukan siswa pada saat upacara tidak memakai topi, berarti kalau kita tipe penghukum, nanti kita langsung memberikan hukuman, yaitu menghormat pada bendera selama 1 jam. Kalau kita tipe pembuat merasa bersalah, berarti kita menyampaikan pernyataan berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu, selalu mengecewakan bapak ibu. Nah, ini adalah tipe membuat merasa bersalah. Kemudian jika kita adalah tipe sebagai seorang teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Artinya bahasanya lembut ya. Kemudian kalau tipe pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Nah, ini adalah contoh
penerapan posisi 5 kontrol guru jika kasusnya siswa tidak memakai atribut. Yang terakhir adalah tipe sebagai manajer. Jika kita sebagai manajer, maka yang harus kita lakukan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana memperbaiki kesalahanmu? Selanjutnya, nah ini adalah beberapa contoh identitas gagal, identitas berhasil atau sukses dari identitas berhasil. Sukses sesuai dengan kontrol. Nah, di sini ada tipe penghukum dengan tipe pembuat orang bersalah merupakan sebuah identitas gagal. Kemudian tipe teman dan pemantau merupakan identitas berhasil. Kemudian manajer juga merupakan tipe identitas berhasil. Jadi Bapak Ibu, untuk tipe penghukum dan pembuat orang bersalah sebenarnya kita mesti hindari di dalam pembelajaran di sekolah atau di kelas. Nah, selanjutnya adalah segitiga restitusi. Nah, sebelum saya jelaskan apa itu segitiga restitusi, sebenarnya tujuan segitiga restitusi ini dilaksanakan adalah jika kita mendapatkan permasalahan siswa di kelas, berarti kita tidak perlu lagi marah-marah kepada siswa. Nah, karena memang hal demikian tidak perlu dihindari. Karena tipe pemarah harus perlu dihindari. Nah, segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama, kita menstabilkan identitas dulu. Kemudian kita validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah kita menanyakan keyakinan. Nah, apa itu menstabilkan identitas? Menstabilkan identitas adalah untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Contoh, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Ini adalah contoh kalimat untuk menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, yaitu adalah membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi sesuai dengan kebutuhan kesalahannya. Contohnya, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kemudian kalimat berikutnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Ini adalah kalimat pernyataan validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan pada segitiga restitusi. Murid akan melihat kesalahannya yang nantinya akan dihubungkan dengan norma sosial, nilai-nilai yang mendasari interaksi antar manusia. Nah, contoh kalimat di dalam menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya atau di kelas sekolah kita? Nah, ini nilai keyakinan ini adalah kita sudah tetapkan di awal sebelum kita belajar. Nah, itu sebagai patokan kita untuk menanyakan keyakinan kepada murid pada melakukan segitiga restitusi. Nah, berikutnya ini adalah sebuah refleksi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Bapak Ibu dan di luar dugaan? Seperti apa yang terjadi pada cara berpikir Bapak Ibu dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda selama pembelajaran modul ini? Nanti boleh Bapak Ibu nanti tuliskan di sticky note ya Bapak Ibu ya, atau di buku catatannya. Kemudian ini adalah kesimpulan dari presentasi saya pada hari ini. Budaya positif bertujuan untuk membantu individu berkembang menjadi individu yang bertanggung jawab, berkarakter baik, siap menghadapi tantangan di masa depan. Itu adalah kesimpulannya. Kemudian di sini ada kutipan. Guru yang baik adalah alasan mengapa siswa bermimpi untuk melakukan sesuatu yang luar biasa. Ini adalah sebuah kutipan yang perlu kita percayai. Kemudian, pendidikan yang baik dapat mengubah siapa saja, tetapi guru yang baik dapat mengubah segalanya. Nah, demikian presentasi dari saya Bapak Ibu, kurang lebih mohon maaf. Selamat pagi. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Ibu Kristen Natalia Papahan. Saya mengajar guru mata pelajaran informatika. Baik, setelah saya melihat dari hasil diseminasi dari Pak Berman tentang segitiga restitusi, saya sangat tertarik hasil dari diseminasi dari Pak Berman tentang segitiga restitusi. Saya sangat tertarik dengan penyampaian Pak Berman tentang bagaimana cara tindakan
tindakan kita di kelas dengan penanganan yang pelanggaran siswa dengan cara segitiga restitusi. Contoh sederhananya, saat saya mengajar dan saat siswa sibuk dengan menggunakan handphone, saya tidak langsung marah dengan siswa tersebut, tapi dengan segitiga restitusi saya diajarkan untuk bagaimana saya memahami siswa tersebut, memfasilitasi siswa tersebut, sehingga meyakinkan siswa tersebut agar tidak melakukan hal pelanggaran itu terjadi lagi. Saya sangat terbantu dengan segitiga restitusi ini, di mana saya menjadi seorang pengajar yang tidak harus marah dengan seorang siswa tersebut, tapi dengan pendekatan menjadi seorang guru tapi seorang teman yang memahami siswa tersebut, dan kedepannya siswa tidak melakukan kesalahan itu lagi. Baik, itu dari saya. Terima kasih. Kalaupun emang ada yang urgent, contohnya orang tua nelpon, boleh kabari ke ibu. Contohnya, ibu ada orang tua nelpon, ya masalah itu dijelaskan apa yang bukan, ya begini, ya betul sekali. Kalau misalnya bukan nih kami kesalahan kedua kalinya gimana? Ya bisa, ya apapun yang kasih, banyak sekali. Tujuan pembelajaran kita ini setelah mempelajari, ya itu ada berapa poin yang kalian pahamin ya untuk bahasa Indonesia ini, yaitu satu, menentukan kebenaran informasi dalam berita, yang kedua memahami isi berita, dan ada ketiga menentukan unsur-unsur teks berita. Terus yang keempat menentukan struktur teks berita. Yang kelima menentukan kaidah pembahasan teks berita. Yang enam itu menulis teks berita serta yang ketujuh menyajikan teks berita di dalam sebagian media. Dan di belakang itu ngapain berdua? Enggak Pak, kayaknya saya diambil Pak. Kenapa? Bapak lagi menjelaskan dalam pembelajaran tentang berita. Nanti kamu tidak tahu. Coba angkat sini berdua. Nah. Ngapain kalian berdua situ? Saat Bapak menjelaskan kenapa kamu? Jadi
tadi saya mau nulis Pak, tiba-tiba pena saya nggak ada, rupanya diambil Pak. Pena saya ngambil Pak. Terus? Tadi pena yang ada di meja itu, Emang pena ada berapa gitu? cuma satu Pak. Satu bagi dua. Gitu. Rebutan. Jadi sekolah tanpa pena seperti apa? Bisa belajar? Kalau tidak ada pena, bilang sama bapak punya pena. Ya. Jadi bapak paling tersuka saat belajar menjelaskan di belakang ribut masalah pena. Padahal itu masalah kecil pena, ya. Karena kalau pena itu bisa pinjam sama bapak kalau ada. Ya. Jadi seperti ini juga, tinggal lakunya sebagai anak murid tengok seperti ini, tinggal lakunya mana belajarnya. Coba ini topimu gini, benernya kalau seperti ini benar nggak? Benar ya? Kita melakukan aturan yang benar seperti ini, berarti dimasukin. Coba. Jadi ya harus besok jangan diulangi ya semua ya. Tujuan pembelajaran kita seperti apa sampailah tuntas. Jadi sekarang Bapak kasih hukuman ya, tindakan untuk kesalahan dia ini. Selama belajar bahasa Indonesia, kamu berdiri sini aja ya, sampai kamu nanti tenang diri kamu, sampai kamu relax, sampai selesai bahasa Indonesia baru kamu bisa duduk lagi kembali, ya. Ini belum relax karena saat pembelajaran kita ini belum selesai, baru lagi baru selesai, ya. Cuma kan pertemuan hari ini kan cuma 1 jam kita kan. Jadi juga ada beberapa menit lagi waktu kita. Jadi kamu di depan kamu tatapin temanmu. Kamu merasa salah nggak? Merasa Pak. Merasa salah? Apa? Satu lagi? Enggak Pak. Enggak. Kan saya ngambil. Kenapa? Kan saya ngambil pena ya Pak, saya dituduh. Ya berarti Saya guru bahasa Indonesia yaitu Suryadi Irawan. Selama dalam pembelajaran diseminasi untuk Bapak Berman, dulu saya sebagai guru yang suka penghukum, sekarang saya tidak lagi seperti itu dan kita melakukan sebagai manajer dalam pengajaran itu.